Pagi. Oke, baiklah. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Nanti kalian memperkenalkan hanya nama saja ya. Dimulai dari yang laki-laki saja. Baik Ibu, perkenalkan nama saya M. Rivaldi Ibu. Oke, lanjut. Kenalkan, nama saya Mutmainah, Ibu. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nikitri Handayani. Ibu. Lanjut. Nama saya Nova, Ibu. Oke, baiklah. Kalian sudah saling mengenal dengan temannya satu sama lain kan? Ya, Ibu. Sudah Ibu. Oke. Ibu akan menunjukkan materinya. Apakah kalian bisa melihat materinya? Ya, Ibu. Belum Ibu. Ibu. Bisa dilihat? Ya, Ibu. Oke. Kita akan memasuki tema 2 yang berjudul dengan kegemaranku. Nah, di sini ada tahapan pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua itu media, yang ketiga itu langkah-langkah, yang keempat itu kegiatan pembuka, yang kelima itu inti materi, yang enam itu kesimpulan, dan yang ketujuh adalah penutup. Nah, kita memasuki kegiatan pembuka ya. Ibu akan membacakan. Bergerak bersama teman. Niki bermain bersama teman barunya. Mereka bermain sambil bercerita, namun mereka harus saling mengenalkan temannya, jadi mereka memulai dengan berkenalan diri terlebih dahulu. Karena kalian tadi sudah berkenalan diri, maka ini kita lewatkan ya. Nah, jadi kita akan mengawali mata pelajaran ini dengan dongeng. Sebelumnya kalian sudah mendengar belum dongeng singa dan tikus? Belum, Ibu. Nah, Tidak, Ibu. Belum Ibu. maka ibu akan membacakannya. Dongeng singa dan tikus. Dongeng ini menceritakan seekor singa, sang raja hutan, dan seekor tikus. Singa yang memiliki tubuh perkasa disegani oleh para penghuni hutan lainnya. Tidak ada satupun hewan yang berani mendekatinya. Singa banyak menghabiskan waktunya untuk berburu. Selebihnya ia akan memilih beristirahat di sarangnya. Kisah bermula ketika singa selesai berburu dan merasa kenyang. Ia kemudian memutuskan untuk beristirahat. Ia terlelap dengan kepalanya yang besar bertumbuh pada kedua cakarnya. Tiba-tiba datanglah tikus nakal dan langsung berlari menuju punggung singa dan naik ke atas surainya. Tikus menari dan melompat-lompat tepat di atas kepala singa.
Tikus seolah tidak peduli bahwa hewan yang ia ganggu adalah penguasa hutan yang ditakuti oleh para binatang lain di hutan tersebut. Akibat aksi jahil tikus, singa terbangun dari tidurnya. Ia langsung menangkap tikus dengan cakarnya yang besar. Tikus yang mendengar auman tersebut langsung ketakutan dan gemetar. Ia memohon untuk dilepaskan. Tolong lepaskan aku. Aku tak bermaksud untuk membangunkanmu. Aku hanya ingin bermain saja. Pinta tikus yang malang. Biarkan aku pergi. Aku berjanji akan membalas jasamu. Siapa yang tahu jika suatu hari nanti aku bisa menyelamatkan hidupmu, ucapnya lagi. Singa yang mendengar hal itu tertawa geli. Ia menganggap konyol janji tikus yang berpikir dapat membantunya suatu saat nanti. Namun karena singa sedang dalam suasana hati yang bahagia, maka ia bermurah hati dan membiarkan tikus pergi. Tanpa butuh waktu yang lama, tikus mulai menggigit tali dengan gigi-gigi kecilnya yang tajam. Segera setelah itu, singa terbebas. Singa berterima kasih kepada tikus karena telah menolongnya terbebas dari jeratan pemburu. Aku tidak percaya bahwa kamu menyelamatkanku hari ini. Terima kasih banyak tikus, kata singa dengan rendah hati. Singa tak menyangka dirinya yang memiliki badan besar dan malah diselamatkan oleh makhluk yang kecil. Nah, di sini ada pesan moral. Coba kalian baca bersama-sama ya pesan moral apa yang sudah kita dapat dari cerita singa tersebut. Kita mulai dari yang sini ya. 1, 2, 3. Bisakah kalian dengar suara ibu? Tidak, Ibu. Ibu meminta kalian untuk membaca pesan moral yang sudah kita dapat dari cerita singa tersebut. Bisa didengar? Oke, baiklah, biar ibu saja membaca ya. Mungkin karena jaringan lambat, jadi kalian tidak bisa menangkap suara ibu. Pesan yang dapat kita kutip dari cerita di atas adalah, yang pertama itu, jadilah orang yang rendah hati. Yang kedua, jangan sombong akan kekuatanmu sendiri. Yang ketiga, jangan anggap remeh akan keadaan orang lain. Yang keempat itu ada ini, jangan jadi orang yang senang mengganggu kenyamanan orang. Jadilah orang yang saling membantu, mau berkorban demi kebaikan. Kesimpulan dari cerita dongeng ibu tadi itu, jadi dalam pembelajaran ini banyak pesan dan makna yang dapat kalian ambil terlebih dahulu dalam menyikapi masalah dan bersikap dalam menanggapi masalah. Apapun yang sudah kalian dengar dan kalian ambil maknanya, maka kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekian materi kita untuk hari ini, itu hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia saja ya. Ada yang ingin bertanya? Benar. Let's go. Oke, kita lanjut ya. Sekian materi kita untuk hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya, anak-anak? Ada, Ibu. Oke. Sebenarnya ini materi yang sangat singkat ya. Ibu harap kalian bisa menangkap pesan moral yang terdapat dalam cerita dongeng tersebut. Karena biasanya anak-anak itu sangat suka dengan dongeng. Oke. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk waktunya. Sama-sama, Ya, Ibu. Ibu, sama-sama. Sama Ibu.